Breaking news, Mads Hilgers dan Liano Reijnders resmi jadi WNI. Dua pemain keturunan yakni Mads Hilgers dan Liano Reijnders resmi jadi warga negara Indonesia. Kedua pemain asal Belanda itu menjalani sumpah WNI di Brussel, Belgia, Senin 30 September 2024. Kepastian Mads Hilgers dan Liano Reijnders pindah warga negara dari Belanda ke Indonesia terlihat dalam akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kedua pemain itu terlihat menggunakan peci, kemeja putih, jas hitam, dan celana hitam sebelum akhirnya melakukan pengambilan sumpah WNI. Sebelumnya PSSI dan Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham memutuskan untuk melakukan pengambilan sumpah WNI kepada kedua pemain tersebut di Belanda. Namun rupanya ada perubahan lokasi pengambilan sumpah dari Belanda ke Belgia. Percepatan pengurusan WNI terhadap Mads Hilgers dan Liano Reijnders di luar negeri bukan hal yang spesial. Namun lebih pada fleksibilitas mengingat waktu dan kebutuhan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi kedua pemain itu bisa dibilang sangat cepat. Mulai dari pembahasan di Komisi I3 dan VI DPR yang langsung mengesahkan persetujuan pada Kamis 26 September 2024. Kemudian di hari yang sama terjadi pertemuan antara Ketua Umum PSSI dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas untuk pembahasan pengambilan sumpah WNI di luar negeri. Hingga penerbitan keputusan Presiden yang berujung pada pengambilan sumpah Mads Hilgers dan Liano Reijnders sebagai warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah setiap pewarganegaraan Mads Hilgers dan Liano Reijnders dihadiri wakil dari Kemenkumham, Dirjen AHU Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Mushar, yang disaksikan Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Saya mengakui tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ucap Mads Hilgers dan Liano Reijnders ketika melakukan pengambilan sumpah WNI. Dalam akun Instagram Erick Thohir, ia sangat senang kedua pemain itu kini bisa membela timnas Indonesia. Mads Hilgers dan Liano Reijnders bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Mads Hilgers dan Liano Reijnders bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Shin Tae-yong menilai timnas Indonesia U20 butuh pemain keturunan lagi untuk bersaing di Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas Indonesia senior Shin Tae-yong menilai bahwa timnas Indonesia asuhan Indra Syafri membutuhkan pemain keturunan lagi untuk bersaing di Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong menjadi saksi perjuangan timnas Indonesia keluar sebagai juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Arsitek asal Korea Selatan itu menonton ketika timnas Indonesia bermain imbang 1-1 kontra timnas Yaman dalam matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia. Memang baik dalam kerja keras semuanya. Walaupun cuaca sangat panas, tetapi timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong adalah pelatih yang memimpin timnas Indonesia di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan, tetapi harus menerima kenyataan pahit tersingkir di penyisihan grup. Ini bukan lagi ASEAN, maka harus ditingkatkan lagi perihal kecepatan permainan dan performa para pemain, jelas Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong berpendapat timnas Indonesia memerlukan pemain keturunan di lini belakang. Di Piala Asia U20 2025, tim berjulukan Garuda Nusantara ini harus mempunyai pemain dengan postur dan kekuatan mumpuni. Kalau untuk lini belakang, mungkin dibutuhkan. Kalau di Piala Asia U20 2025, pastinya dibutuhkan pemain yang posturnya tinggi dan baik karena diperlukan pemain yang berpower, ucap Shin Tae-yong. Sejauh ini, timnas Indonesia baru memiliki satu pemain naturalisasi. Dia adalah Jens Raven, striker kelahiran Belanda yang telah mencetak 7 gol dan 3 assist untuk Garuda Nusantara. Pelatih timnas Indonesia, Indra Syafri,
telah mengajukan 3 nama lagi untuk dinaturalisasi. Ketiganya adalah Tim Gapens, Dion Marks, dan Maurus Mohinoke. KS Mons disebutkannya juga tertarik. Indra Syafri tak sepakat dengan saran Shin Tae-yong untuk menambah pemain keturunan di lini belakang Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri, meluruskan pernyataan Shin Tae-yong soal timnya yang membutuhkan tambahan pemain keturunan. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025 usai menjadi juara grup F dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan yang sudah dilalui. Kepastian ini didapat setelah Timnas Indonesia bermain imbang melawan Yaman 1-1 di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 30 September 2024. Dalam pertandingan tersebut, Shin Tae-yong bersama beberapa staf pelatih Garuda hadir langsung untuk menyaksikan bakat muda Indonesia. Seusai laga, Shin Tae-yong pun langsung memuji penampilan Jens Raven dan kawan-kawan meski bermain dalam cuaca yang panas. Memang baik dalam semuanya walaupun cuaca sangat panas tetapi kita lolos ke Asia, ujar STY. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan kritik soal penampilan Timnas Indonesia di laga tersebut. Menurut dia, ada beberapa aspek yang harus diperbaiki Indra Syafri sebelum mentas di ajang sesungguhnya, yakni Piala Asia U20 2025. Jadi harus meningkatkan kecepatan pertandingan dan performa pemain. Menurut dia, Timnas Indonesia harus menambah pemain keturunan jika ingin bersaing di Piala Asia U20 2025 nanti. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan karena kalau kita lolos ke Asia pastinya dibutuhkan pemain-pemain yang posturnya tubuh tinggi dan baik karena dibutuhkan pemain-pemain dengan power bagus, katanya. Dalam sesi konferensi pers usai pertandingan, Indra Syafri pun mencoba meluruskan pernyataan STY soal penambahan pemain keturunan. Mereka diantaranya Jens Raven, Wilber Jardim, Mesha Alhamzah, Basir Osman, Mouri Simon, Ji Dabin. Dari 5 itu yang perpindahan kewarganegaraan itu hanya Jens, kata Indra Syafri. Karena follower. Pemain Wolves berseloroh ingin jadi orang Indonesia seperti Justin Hubner. Followers Instagram yang banyak membuat rekan-rekan setim Justin Hubner di Wolves mencandainya ingin berganti kewarganegaraan Indonesia. Media Inggris The Athletic menyoroti popularitas pemain Timnas Indonesia yang baru saja berganti kewarganegaraan lewat proses naturalisasi. Salah satunya adalah Justin Hubner yang kini bermain untuk klub Inggris Wolves U21. Sejak dinaturalisasi Desember 2023 dan berganti status jadi WNI warga negara Indonesia, Hubner mengalami kenaikan followers signifikan terutama di media sosial Instagram. Justin Hubner menceritakan bagaimana pengalamannya ketika bertanding untuk Timnas Indonesia di Jakarta, dirinya selalu ditunggu oleh penggemarnya. Saya tidak bisa meninggalkan hotel saat di Indonesia karena banyak sekali orang menunggu saya, mengejar saya, kata Hubner. Kemanapun saya pergi, mereka menggila. Jika saya pergi ke toko dan keluar, mungkin ada 100 orang yang menunggui. Saya idola mereka, mereka menunggu saja untuk minta foto dan tanda tangan. Sekarang Justin Hubner memiliki 2,7 juta pengikut di Instagram. Padahal awalnya saat awal-awal kariernya ia hanya memiliki 5.000 follower. Hubner mengakui begitu orang-orang tahu bahwa ia memiliki darah Indonesia, jumlah followernya melejit pesat. Saya mungkin hanya punya 5.000 follower, kata Hubner. Dan kemudian ketika fans menyadari saya punya darah Indonesia, follower saya naik jadi 30.000 san sekarang di angka 2,7 juta. Untuk media sosial, semua naik sangat cepat. Dari kerjasama dengan brand-brand juga. Semua datang kepada saya sekarang ini. Ini adalah mimpi. Bahkan Justin Hubner menceritakan bahwa rekan-rekannya di Wolves mulai mencandainya soal keinginan berganti kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi Hubner tak masalah karena hal itu adalah guyonan antar rekan setim. Yang paling penting buatnya adalah bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Banyak rekan setim saya di Wolves berkata, bolehkan aku berganti tim nasional menjadi Indonesia sebagai candaan. Tetapi mereka di sini mendukung saya dan senang kepada saya. Mereka juga ingin follower karena hal itu menyenangkan.
Tetapi ini bukan soal follower, yang paling penting adalah saya bisa main untuk timnas dan apa yang jadi konsekuensinya itu sangat menyenangkan. Justin Hubner dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong. Untuk laga timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina, Justin Hubner dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia menjalani laga tandang kontra Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga H-9 jelang melawan Bahrain, Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Padahal Bahrain sudah mengumumkan skuad pendahuluan yang berisikan 29 pemain sejak pekan lalu. Sementara itu, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic telah mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan menghadapi Australia dan timnas Indonesia. Apes bagi Shin Tae-yong hingga H-2 batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain, sejumlah pemain andalannya masih mengalami cedera. Tercatat ada 2 pemain yang mengalami cedera, yakni Justin Hubner dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini sama-sama cedera kelar membela timnas Indonesia kontra Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh sempat membagikan hasil MRI di stories Instagramnya yang eksklusif. Pesepak bola 29 tahun itu mengaku hasil MRI miliknya tak terlalu parah, tapi juga tidak ringan. Efek cedera yang dialami, Sandy Walsh absen dalam 3 laga terkini yang dijalani sang klub KV Mechelen. Laman Transfermarkt juga mengonfirmasi mantan pemain KRC Genk ini mengalami cedera. Namun belum diketahui kapan Sandy Walsh akan sembuh. Masalah pada kaki juga dialami Justin Hubner. Di storiesnya yang eksklusif, Justin Hubner menunjukkan menggunakan alat bantu pada kakinya. Absennya 2 nama di atas dapat digantikan Shin Tae-yong oleh pemain lain. Liano Reijnders bisa diperankan sebagai wingback kanan, area yang biasa diisi Sandy Walsh. Sementara itu, posisi Justin Hubner dapat diisi back FC Twente, Mads Hilgers, yang siap menggila bersama timnas Indonesia. Masih dicuekin Shin Tae-yong. Jens Raven diminta bersabar tunggu panggilan gabung timnas Indonesia level senior. Indra Syafri selaku pelatih kepala timnas Indonesia memberikan wejangan kepada salah satu anak asuhnya, yakni Jens Raven. Seperti diketahui, Jens merupakan andalan di lini depan Garuda Nusantara saat mengarungi kompetisi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada ajang tersebut, anak asuh Indra tergabung di grup F dan berstatus sebagai tim tuan rumah. Mereka masuk ke dalam grup yang sama dengan Timor Leste, Maladewa, dan Yaman. Dari 3 pertandingan, tim Merah Putih mudah sukses mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Catatan itu membuat Jens DKK melaju ke Piala Asia U20 2025 dengan status juara grup F. Di lain sisi, Jens juga mampu tampil gahar pada turnamen kali ini. Ia sukses menciptakan 3 gol dari 3 pertandingan yang dimainkan. Hal itu membuat banyak warganet yang menyarankan Shin Tae-yong untuk memanggil Jens ke timnas level senior. Sayangnya, keinginan warganet seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, Shin mengaku belum terkesan dengan penampilan bomber berusia 19 tahun tersebut. Menurut Shin, Jens masih harus banyak meningkatkan kemampuannya lagi agar masuk ke dalam tim senior. Hal ini juga mengundang respons dari pelatih timnas Indonesia, yakni Indra Syafri. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut tampak sepakat dengan yang diungkapkan Shin. Menurut Indra, biarlah Jens saat ini berpetualang bersama timnas kelompok usia dahulu. Bila sudah matang, ia percaya anak asuhnya itu bakal mendapat kesempatan masuk skuad Garuda di masa yang akan datang. Hal itu dikarenakan Indra mengaku bahwa dirinya selalu berdiskusi dengan Shin soal kemampuan para pemain muda tanah air.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut sering berkonsultasi soal pemain yang layak dipromosikan ke tim U23 atau senior kepada Indra. Biarkan buah itu matang di pohonnya dulu, kata Indra. Saya pikir saya dan Coach Shin akan selalu diskusi tentang bagaimana timnas Indonesia dan pemain-pemainnya apakah ada yang bisa direkrut ke U23 atau senior. Indra juga menyadari bahwa Shin memang memerlukan pemain yang berkualitas untuk dimasukkan ke tim senior. Pasalnya, saat ini skuad Garuda sudah bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh sebab itu, Indra memberikan satu wejangan untuk anak asuhnya itu. Ia berpesan agar sang pemain selalu sabar sampai kesempatan itu tiba. Tapi kalau menurut saya, mungkin Jens masih harus sabar dulu untuk bisa menembus ke tim senior.